Baik, salam para investor. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami The Breakfast Club untuk mempresentasikan bisnis kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu The Breakfast Club. The Breakfast Club adalah usaha F&B, blend drinks, dan sereal yang memiliki visi untuk berdiri sebagai breakfast cafe. Produk dan kreasi utama dari The Breakfast Club sendiri adalah inovasi blend kopi jenis baru yang unik dan nikmat, yaitu blend coffee mixed with cereal. Produk The Breakfast Club dibuat dengan kualitas bahan yang terbaik dan juga berbagai tipe sereal impor. Pada saat ini, kami akan menjelaskan manajemen tim kami. Yang pertama ada founder, yaitu Adriana Lenza, memiliki skill untuk dapat mengatur dan memimpin suatu bisnis, memiliki latar belakang di bidang kopi, dan dapat memberikan masukan untuk perkembangan bisnis ke depannya. Lalu ada saya sendiri, Rafael Ryan, sebagai co-founder, memiliki skill untuk melihat, memiliki kelebihan di bidang marketing, kemampuan untuk menganalisa pasar, mampu melihat peluang dan inovasi, serta dapat mengoperasikan bidang finansial. Lalu ada visi dan misi dari perusahaan kami. The Breakfast Club memiliki visi sebagai bisnis F&B untuk menjadi kedai kopi yang populer di mana-mana dan menjadi favorit pelanggan kami. Kami ingin dikenal berbeda dengan kedai kopi lainnya oleh pelanggan kami. Sebagai kedai kopi pertama yang memiliki konsep unik, yaitu memadukan kopi dengan aneka sereal, serta kedai kopi yang bertemakan sarapan pagi. The Breakfast Club juga memiliki visi untuk menciptakan kafe berkonsep sarapan dengan tema retro dinner, mengingatkan kita pada dinner Amerika klasik di masa lalu. Tema ini adalah pilihan yang unik dan nostalgia yang membuat kami berbeda di Indonesia, menawarkan suasana yang sama uniknya dengan kreasi minuman campuran kami. Lalu ada masalah mengapa kita membuat The Breakfast Club ini. Di lanskap kafe yang sudah jenuh saat ini, permasalahannya sangat jelas, monoton. Menu kopi tradisional kurang inovatif dan seringkali terasa seperti deja vu, membuat kita merindukan sesuatu yang segar, menarik, dan berbeda. Kafe bermunculan di mana-mana, masing-masing menawarkan versi mereka sendiri dari minuman berbasis espresso yang sama, latte dan juga cappuccino. Seolah-olah industri ini telah menetap ke dalam rutinitas yang kurang memiliki imajinasi. Hasil analisis dan data masalah yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata responden berpikir bahwa kebanyakan produk kopi sekarang pasaran dan membosankan. Mereka menginginkan sesuatu jenis produk minuman yang baru sama seperti kita. Lalu ada solusi dari masalahnya. Maka berdasarkan masalah yang sudah disebutkan, kami merasa salah satu solusi yang baik untuk mengurangi, bukan menyelesaikan. Masalahnya adalah menciptakan konsep produk minuman kopi baru yang berbeda dari yang sudah ada. Beberapa value proposition yang kami berikan adalah bayangkan menikmati minuman campuran favorit Anda, baik itu kopi, berbagai jenis susu, almond, coklat, dan lainnya, matcha atau bahkan sirup, yang diperkaya dengan sentuhan yang menakjubkan, taburan melimpah sereal berkualitas tinggi, merek terkenal yang diimpor. Sebuah tema kedai kopi yang baru juga menjadi solusi agar menghilangkan rasa bosan orang-orang terhadap kafe dan meningkatkan kembali rasa semangat mereka untuk bersosialisasi. Lalu ada segmenting dari The Breakfast Club. Yang pertama ada demografik. The Breakfast Club mensegmentasi pelanggan seluruh usia, namun terutama usia di usia 15 sampai 30 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa dan juga pekerja kantoran dan dari segala kalangan pendapatan. Lalu ada geografik. Segmentasi geografi pelanggan The Breakfast Club adalah yang bertempat tinggal di suatu lokasi di daerah ramai perkotaan, terutama di kota Jakarta dan juga Bandung. Lalu ada psikografik. Segmentasi psikografi pelanggan The Breakfast Club adalah masyarakat yang merupakan pencinta kopi dan sereal yang juga memiliki hobi untuk mengunjungi berbagai kafe maupun coffee shop. Lalu ada opportunity dan target market. Environmental trends that favor the markets, yaitu meningkatkan ketertarikan remaja akan tren
dan popularitas varian-varian minuman kopi dan susu akibat sosial media. Lalu kaum Gen Z dan milenial yang gemar memotret produk yang unik dan tren di sosial media mereka. Lalu industri kopi di Indonesia yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 250% saat ini dengan total produksi mencapai 761.000 ton per tahunnya. Lalu ada target market size for tahun 2021 sampai 2023. Estimasi penjualan produk kopi akan tumbuh sekitar 10-15% selama beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pada 2020-2021 karena kemerosotan ekonomi akibat wabah COVID-19. Di bawah angka 13% digunakan untuk menghitung persentase orang berusia 14-35 tahun yang tinggal di Jakarta dan juga Bandung. Ini merupakan jumlah angka pada tahun-tahun yang tertera. Lalu di sini ada the product, yaitu produk yang akan kami sajikan. Bayangkan menyeruput minuman campuran favorit Anda, baik itu kopi, berbagai jenis susu, baik itu susu almond, coklat, dan lainnya, matcha, atau bahkan sirup. Diperkaya dengan sentuhan nikmat taburan sereal impor berkualitas tinggi. Ini merupakan perpaduan rasa dan tekstur. Berbagai macam sereal kami termasuk chocolate chips, Cap'n Crunch, Reese Puff, Oreo, dan Loops akan membuat lidah Anda menarik kegirangan. Campuran kreasi inovatif, kami dirancang untuk membuat pagi hari Anda lebih cerah, lebih menyenangkan, dan tentu saja lezat. Lalu di sini ada kompetitor dari bisnis kami. Yang pertama itu ada Sunday Bowl Cereal Club, lalu ada Kopi Kenangan, dan juga ada Kopi Janji Jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya selaku di sini Adrian. Saya akan melanjutkan pitching kami. Jadi di slide ini ditunjukkan competitive analysis script dari di bisnis kami. Nah, untuk yang pertama itu ada lokasi atau geographic location. Untuk bisnis kami sendiri itu mungkin bisa dibilang kami normal ya. Namun ya dalam lokasi ini yang memiliki keuntungan yaitu ada Kopi Kenangan dan Kopi Janji Jiwa. Sedangkan untuk kompetitor terutama kami yaitu Sandal Borosel Club itu sama dengan kami. Mereka memiliki lokasi yang cukup normal. Kemudian ada yang kedua ada staff atau barista. Sama kami dan Sandal Borosel Club itu memiliki staff yang normal. Namun tetap aja karena mereka sudah memiliki brand yang tinggi, Kopi Kenangan dan Kopi Janji Jiwa itu pastinya memiliki keuntungan eh, untuk staff atau barista dari bisnis kami. Kemudian ada jenis tipe produk yang ditawarkan. Nah, di sini kami bisa menawarkan keuntungan karena kami akan memiliki banyak tipe produk yang akan kami tawarkan. Dan ini keuntungan yang sangat baik untuk kita karena kompetitor utama kita yaitu Sandelbo Cereal Club itu mereka memiliki kekurangan dari produk yang mereka tawarkan. Kemudian ada produk quality dan uniqueness. Eh, untuk bisnis kami sama, kami juga memiliki keuntungan karena memang produk kami itu sangat unik yang kami tawarkan dan kualitasnya juga kami pasti terjamin. Sedangkan untuk Sandelbo Cereal Club mereka memiliki mungkin kekurangan ya karena uniqueness-nya itu bagi kami itu secara subjektif masih kurang. Untuk price kami normal, namun yang memiliki keuntungan di sini yaitu ada Kopi Kenangan dan Kopi Janji Jiwa karena yang kita tahu mereka bisa menawarkan dengan harga yang cukup rendah namun tetap di rata-rata. Dan terakhir ada equipment atau brand. Kami di sini juga normal sama dengan Sunday Bowl Club kompetitor kami. Dan yang memiliki keuntungan di sini pastinya tetap Kopi Kenangan dan Kopi Jiwa karena mereka sudah memiliki equipment yang pastinya sudah di atas daripada kami. Baik, selanjutnya ada marketing strategi atau 4P marketing mix dari bisnis kami. Untuk yang pertama yaitu untuk produk. Pastinya kami untuk produk ingin menonjolkan keunggulan produk yang berbeda dari yang lain, yaitu varian perpaduan kopi dan sereal kami. Intinya itu. Kemudian kami juga akan menggunakan jenis packaging yang premium injection cup dengan desain yang unik dan menarik. Dan ide ini sendiri juga
diajukan oleh co-founder saya yaitu Rafael Rian. Kemudian ada price. Untuk produk kami itu dijual di kisaran harga antara sekitar 20 sampai 35.000. Kami rasa ini harga yang cukup di rata-rata namun tetap memberikan kualitas yang tinggi. Kemudian kami juga akan menggunakan teknik upselling sebagai strategi pricing dari produk kami. Kemudian untuk place, kami pastinya akan membuka, untuk di awal-awal, kami ingin membuka booth atau stand yang akan tersedia di berbagai event atau acara. Namun, kami juga akan tersedia dan dapat dipesan melalui aplikasi order online. Dan sebagai visi kami itu berencana membuka coffee shop sebagai offline store tetap kami. Dan terakhir untuk promotion sendiri, kami pastinya akan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Kami juga akan memanfaatkan fitur ads pada Instagram atau TikTok untuk menghemat cost. Dan kami pastinya akan menggunakan jasa endorsement dari berbagai influencer-influencer yang mungkin berhubungan dengan industri kami atau industri kopi. Nah, baik, selanjutnya ada bisnis model kanvas dari The Breakfast Club sendiri. Mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, namun saya akan sebut sedikit. Untuk key partners kita, pastinya kami akan berpartner dengan Gojek, Grab, Shopee Food, dan juga berbagai supplier yang akan kami butuhkan untuk bahan produk kami. Untuk key resources kami, pastinya kami akan membutuhkan sedikit booth, equipment, production equipment atau mesin kopi dan sebagainya, dan juga human resource atau sumber daya manusia. Kemudian ada value proposition. Value proposition kami terdiri dari produk kami, unique type produk kami, kemudian ada berbagai seleksi dari produk, kemudian ada juga produk kami itu dibuat dengan kualitas dan kualitas supplier yang paling tinggi. Kami juga pastinya akan menggunakan injection cup untuk packaging sudah disebutkan sebelumnya, dan itu adalah value proposition yang kami berikan. Sisanya mungkin untuk cost structure itu basic untuk raw material, cost, labor, employee, dan semacamnya. Untuk customer relationship sendiri, kami akan meng-engage dan awareness konten di sosial media kami nantinya. Kami juga akan menyediakan membership program, promo dan diskon untuk membership itu tersebut, dan juga uh, minuman gratis setiap minggu untuk member-member kami. Mungkin itu segitu yang bisa saya sebutkan untuk bisnis model kanvas kami. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya ada manajemen, mungkin manajemen struktur kami untuk nanti di Breakfast Club sendiri. Pastinya nanti ada financial, dan di financial ini juga pastinya akan bertanggung jawab untuk mengelola semua keuangan dalam bisnis kami, baik itu pengeluaran atau pendapatan. Kemudian ada marketing yang akan dipimpin oleh Rafael Rian, yang jadi semua pemasaran tuh dan brand image itu akan dilakukan oleh Rafael agar dapat diterima dengan baik oleh target audiens bisnis kami nanti. Kemudian ada bagian service yang ini basic itu untuk barista dan staff gitu yang pastinya akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sehingga dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada production. Jadi production ini tuh pastinya bertanggung jawab kayak seluruh kegiatan operasional produk, mengatur supplier dan mengurus semua storage dari bisnis kami nantinya. Berikut ada financial projection atau income statement projection kami yang sudah kami prediksi untuk sekitar 4 tahun ke depan. Untuk di tahun pertama, kami proyeksi kami akan mendapatkan sekitar 540 juta, yang kemudian sudah dikurangin berbagai investments atau biaya, yang mendapatkan sekitar net profit itu sekitar 252 juta. Nah, untuk di tahun kedua, kami akan mengalami peningkatan di 864 juta, yang net profit sekitar 408 juta. Mungkin di tahun ketiga kami akan mengalami sedikit penurunan di tingkat, namun tetap tidak turun. Kami akan sales mungkin kami proyeksi sekitar 972 juta dan net profit kami itu sekitar 450 juta. Dan untuk yang terakhir mungkin insya Allah kami akan mengalami peningkatan sales di sekitar 1 miliar ke atas, yang kemudian kan akan memberikan net profit kepada kami setelah dikurangi biaya itu sekitar 492 juta. Dan ini adalah proyeksi kami sekitar 4 tahun. Untuk status kami saat ini pastinya
beberapa milestone yang ingin kami achieve atau tujuan yang ingin kami achieve itu kami ingin meningkatkan penjualan dan mencapai BEP atau break even point. Kemudian kami juga pastinya selalu ingin menyediakan produk yang lebih beragam agar bisa dinikmati oleh pelanggan kami tersendiri. Kemudian juga kami akan membuka lebih banyak lokasi menggunakan strategi franchising yang akan kami berikan kepada nantinya ya investor yang berminat. Dan untuk struktur bisnis kami sendiri, ownership kami itu sole proprietorship atau perusahaan perseorangan. Selanjutnya ada financing shock dari bisnis kami. Uh, Mungkin ada detailnya, mungkin ada di legal, advertising, license. Ini uh, menjelaskan lebih terperinci atau detail dari keuangan kami nantinya jika kami mendapatkan dana yang kami butuhkan untuk mendirikan startup. Dan kurang lebihnya kami membutuhkan sekitar 50 juta rupiah untuk total startup yang kami butuhkan agar kami bisa berdiri sebagai bentuk awalan. Dan investment ini sendiri juga akan masuk ke properti, furnitur, dan juga equipment atau mesin kopi dan sebagainya. Selanjutnya, baik kami mencapai akhir dari pitching kami. Oleh karena itu, yang kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu bisnis kami The Breakfast Club itu hadir dibentuk dengan tujuan menciptakan dan menawarkan jenis minuman kopi baru, yaitu perpaduan antara blended coffee yang nikmat dengan berbagai sereal, sehingga rasa blended coffee itu menjadi lebih menarik dan lezat di mulut. Kemudian melalui analisa market dan environment kami yang sudah dilakukan, itu dapat ditemukan bahwa Breakfast Club sendiri itu memiliki peluang yang besar untuk di pasar. Karena produk yang kami tawarkan itu memang produk yang baru dan belum banyak ditemukan di tempat lain. Sehingga ini tuh menjadi keunikan bagi bisnis kami yang berbeda dari bisnis kopi yang sudah ada. Dan dengan strategi marketing 4P yang sudah disebutkan sebelumnya dan sudah direncanakan, jika dengan izin Tuhan di atas, jika terjalankan dengan baik, maka bisnis kami itu berpotensi untuk berkembang dengan pesat, yang dimana kami bisa mendapatkan awareness dan loyalitas konsumen, dan insya Allah membangun nama brand dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Salam para investor. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari pitching kami. Kami harap pitching kami bisa menarik rasa keinginan para investor semua untuk berinvestasi dengan bisnis kami The Breakfast Club. Akan saya akhiri pitching ini. Terima kasih semua. Uh, saya mewakili dari Rafael Rian selaku co-founder dan saya sendiri founder dari The Breakfast Club. Terima kasih. Salam.